Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa lagi untuk kuliah online. Ya, pada malam hari ini kita akan melaksanakan bimbingan skripsi secara online untuk mahasiswa STI Trianandra, terutama adalah untuk mahasiswa semester akhir ya, atau semester 8 yang saat ini sedang proses menyusun skripsi. Untuk malam hari ini kita cek terlebih dahulu di live chat apakah sudah hadir untuk yang akan bimbingan skripsi. Ya, sudah bergabung Mbak Ibai Andriani Putri. Oke, selamat malam Mbak Ibai. Mohon maaf tadi ada kendala teknis ya. Oke, langsung aja ya Mbak Ibai, karena tadi sudah agak lama karena ada gangguan tadi, kita mulai. Untuk Mbak Ibai sudah sampai dengan kuesioner ya? Sudah sampai kuesioner. Oke, kita lihat file atau kuesioner yang diajukan untuk penelitian mahasiswa atas nama Ibai Andriani Putri untuk skripsi dengan judul pengaruh stres kerja, konflik kerja dan lingkungan terhadap semangat kerja terhadap pada karyawan di Joglo Semar Travel Solo. Oke, kita lihat untuk kuesionernya bersama ini, nama asal PTS. Ini jangan lupa disertakan NIM ya Mbak. Kok NIM? Ya, NIM mahasiswa ya, NIM-nya berapa, kemudian PTS STI Trianandra Kartasura ya. Kita kembali lagi memohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengisi kuesioner mengisi kuesioner guna atau guna kepentingan penyusunan ya, guna kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul bla 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 bla. Informasi yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berikan ya semata-mata untuk kepentingan ya. Jadi berikan semata-mata untuk kepentingan penelitian penulis dan akan dijaga kerahasiaannya ya. Kemudian ya, kata pengucapan terima kasih. Salam hormat Ibai Andriani Putri. Jadi penambahan itu untuk NIM ya. Kemudian untuk tadi saya revisi untuk kalimatnya ya. Jadi pemilihan kalimat yang lebih menarik. Kemudian kita masuk ke kuesioner. Kuesioner data responden ya, nama, jenis kelamin, jabatan, umur, pendidikan terakhir. Ya. Petunjuk pengisian berilah tanda checklist pada salah satu dari 5 jawaban ya. Skala menggunakan skala Likert. Oke, nah sekarang kita ini karena tadi turun ya. Nah ini stres kerja itu X1 ya. Indikator
Ini kebalik ya Mbak Ibai. Mbak Ibai tolong diperhatikan untuk ini. Jadi yang pertama nomor dulu. Jadi nomor jadi ini nomor dulu. Yang pertama adalah nomor, baru kemudian indikator. Nomor bisa dipilih. Nomor di sebelah ya, ini jadi nomornya di sebelah paling kiri, kemudian indikator. Nah, jadi indikator nanti misalnya satu indikator ada 2 pertanyaan, tidak apa-apa ya. Jadi nomor 1 tekanan kerja, berarti pertanyaannya hanya 1. Nomor 2 nanti sebelah kanannya ini ya tuntutan kerja, berarti ada 2 kolom ya. 2 dan 3 itu untuk tuntutan kerja, masing-masing pertanyaannya adalah itu tadi ya. Gini, sebentar, ini kalau tidak ini dibuat ini biar lebih simple. Ini anu aja Mbak Ibai, batas margin sebelah kirinya ini diperlebar ya, biar pertanyaannya ini tidak terlalu menjadi banyak. Seperti ini ya, nggak masalah ini. Oke, kita perbaiki sekalian. Nah, jadi kan seperti ini lebih ya. Pekerja ini kemudian tekanan kerja. Oke, nggak apa-apa ini indikator ya udah, ini nomornya di sini, nggak apa-apa, nanti tidak bingung. Kemudian pekerjaan yang membosankan atau berulang-ulang, ini pilih salah satu ya. Kalau pilih salah satu sesuai dengan bab 2 dan bab 3-nya. Di bab 3 indikator yang digunakan membosankan atau berulang-ulang, jadi jangan 2 ya. Pilih salah satu pekerjaan yang berulang-ulang ya, meskipun itu diartikan sama ya, jadi pilih salah satu pekerjaan yang membosankan atau berulang-ulang. Ini saya pilih membosankan, tapi monggo nanti dilihat sesuai dengan bab 2 atau di bab 3-nya definisi operasionalnya menggunakan membosankan atau berulang-ulang. Kemudian kita lihat tadi pertanyaannya, saya selalu dituntut oleh pimpinan untuk melakukan pekerjaan lebih cepat dari batas waktu, lebih cepat dari deadline waktu. Batas waktu itu kan deadline ya. Nah, dari batas waktu.
Kemudian saya harus bekerja dengan cepat dalam nah ini sama ini. Saya dituntut untuk melakukan pekerjaan lebih cepat. Saya harus bekerja dengan cepat. Coba ini dilihat lagi, Mbak. Soalnya ini pertanyaan 1 dan 2 ini hampir saya dituntut oleh pimpinan untuk melakukan pekerjaan lebih cepat dari batas waktu. Saya harus bekerja dengan cepat dalam menyelesaikan pekerjaan saya. Ini sama ya. Kemudian yang ini coba nanti dilihat lagi. Mungkin kemarin datanya tidak disimpan kalau salah. Kemudian yang ketiga, saya selalu dituntut untuk mencapai target perusahaan. Pekerjaan saya merasa pekerjaan saya kerjakan monoton dan hanya itu saja. Beban lebih, saya menghadapi beban kerja yang terlalu banyak dalam pekerjaan saya. Saya selalu mendapat dampak yang buruk pada hasil kerja karena beban yang terlalu banyak. Konflik kerja, X2, indikatornya kesalahan komunikasi. Indikatornya saya sering mengalami kesalahan komunikasi dengan pimpinan. Saya sering mengalami kesalahan komunikasi dengan rekan sekerja. Saya sering mengalami kesalahan komunikasi dengan konsumen. Perbedaan tujuan. Ini pilih salah satu. Persepsi aja. Perbedaan dalam persepsi. Saya selalu mengalami perbedaan persepsi dengan kenyataan. Saya selalu menghadapi perbedaan persepsi dengan kenyataan. Coba ini persepsi atau ekspektasi ini, coba Mbak ya. Kalau persepsi itu bukan, kenyataan itu nanti hubungannya dengan ekspektasi ya atau harapan. Jadi bukan, saya selalu mengalami perbedaan persepsi dengan kenyataan, bukan. Kalau persepsi itu kan pandangan. Misalnya perbedaan persepsi dengan nah ini perbedaan persepsinya dengan siapa ini? Kita lihat. Jadi ini dasarnya itu bab 2 dan coba kita lihat dulu IBA bab bentar ya. Tekanan kerja, tuntutan kerja, pekerjaan membosankan, beban lebih. Tekanan kerja saya selalu dituntut. Saya dituntut untuk melakukan pekerjaan lebih cepat. Tuntutan kerja yang untuk tuntutan kerja satu aja Mbak. Marcel.
ya. Coba nanti diperbaiki Mbak Ibai. Untuk tuntutan kerja satu aja. Soalnya pertanyaan tuntutan kerja yang satu itu sama dengan tekanan kerja, sama-sama dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan cepat ya. Nanti malah ambigu di kuesionernya karena ada dua pertanyaan yang hampir sama sedangkan indikatornya berbeda ya. Jadi yang dipakai ini tuntutan kerja ini, saya selalu dituntut untuk mencapai target perusahaan. Kemudian pekerjaan yang membosankan, saya merasa pekerjaan saya kerjakan monoton atau membosankan. Beban lebih saya menghadapi beban kerja yang terlalu banyak dalam pekerjaan saya. Saya selalu mendapat dampak yang buruk pada hasil kerja karena beban yang terlalu banyak. Saya mendapat beban kerja yang terlalu banyak dalam pekerjaan saya. Kalau beban lebih itu berarti jadi melebihi job desk, itu beban lebih. Ini harus jadi per kuesioner itu harus dasarnya dari bab 2 dan juga bab 3. Berapa kerja? Beban kerja yang berlebihan, tekanan, desakan waktu ya. Tekanan atau desakan waktu. Nah, persepsi dampak akibat. Saya mendapat ini tekanan kerja karena indikatornya Mbak Ibai ini karena tekanan kerja. Kalau dilihat dari bab 2 itu tekanan kerjamu dari rekan sekerja, pimpinan, dan konsumen. Jadi kuesionernya ya, tekanan kerja saya mendapatkan tekanan dari mendapatkan tekanan pekerjaan dari pimpinan atau dituntut. Nah, kemudian dari teman sekerja, kemudian dari konsumen. Kemudian kalau tuntutan kerja sudah betul ini saja, pekerjaan bosankan ini aja. Nah, beban lebih itu berarti kaitannya dengan melaksanakan di luar tanggung jawab atau di luar job desk. Beban lebih itu, saya menghadapi beban kerja yang terlalu banyak dalam pekerjaan. Saya selalu berdampak yang buruk. Sebentar. Kalau di bawah 2, perbedaan dalam penilaian antara anggota dalam suatu organisasi. Nah, berarti kan ini masalah persepsi tadi ya. Yang bab 2, beban lebih tidak ada ya. Beban kerja yang berlebihan, tekanan, desakan waktu, konflik, perbedaan antar nilai perusahaan.
ini yang nomor 1 sesuai untuk tekanan kerja ya Mbak. Berarti nanti ada 3 pertanyaan. Tolong nanti dikembangkan lagi. Yang pertama adalah saya mendapat tekanan dari pimpinan. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan tekanan dari rekan kerja. Udah gitu aja. Kemudian yang ketiga, saya mendapatkan tekanan dari konsumen. Nah, jadi nggak perlu dijabarkan tekanannya itu apa, nggak perlu, karena ini bukan pertanyaannya kan bukan uraian ya, nggak perlu menjelaskan gitu aja. Jadi yang tekanan kerja sesuai dengan bab 2 itu adalah karena tekanan kerja dari pimpinan, dari rekan kerja, dan dari konsumen. Maka untuk tekanan kerja itu ada 3 pertanyaan ya Mbak Ibai. 1, saya mendapat tekanan dari pimpinan. Yang 2, saya mendapatkan tekanan dari rekan kerja. 3, saya mendapatkan tekanan dari konsumen. Nah, kemudian yang kedua, tuntutan kerja adalah saya dituntut untuk mencapai target. Jadi jangan pakai selalu, karena ini relatif ya, relatif. Selalu itu kan berarti sering ya. Ini jadi kalimat adalah saya dituntut untuk mencapai target perusahaan, itu tuntutan kerja. Kemudian yang membosankan ini beban lebih, itu saya menghadapi atau saya menghadapi beban kerja yang terlalu banyak dalam pekerjaan. Nah, terlalu banyak itu identifikasinya bagaimana ya. Jadi misalnya saya mengerjakan pekerjaan di luar kewajiban atau di luar job desk. Nah, seperti itu. Atau barangkali beban lebih itu berkaitan dengan waktu. Saya mengerjakan pekerjaan di luar jam kerja. Nah, itu berarti ada 2 beban lebih. Itu yang pertama adalah mengerjakan sesuatu di luar tanggung jawab, dan yang kedua adalah melaksanakan sesuatu di luar jam kerja. Ya, tuh ya Mbak Ipe, tolong responnya apakah bisa difahami untuk yang beban lebih ya. Jadi beban lebih tadi tekanan kerja ada 3, untuk tuntutan kerja clear, pekerjaan membosankan clear, beban kerjanya 2. Itu yang 1 adalah saya saya mendapatkan beban kerja atau saya mengerjakan pekerjaan ya, saya atau sering ya, atau beberapa kali, tapi saya relatif sering melakukan pekerjaan di luar tanggung jawab saya. Nah, saya relatif sering mendapatkan pekerjaan di luar jam kerja. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian untuk konflik kerja kita lihat bab 3-nya, indikatornya. Konflik kerja itu kesalahan komunikasi, perbedaan tujuan, perbedaan dalam penilaian atau persepsi, dan suasana hati. Kita cek dulu di bab 2. Konflik. Perselisihan antara 2 orang untuk komunikasi. In a structure konflik, kesalahan komunikasi, perbedaan tujuan, perbedaan. Oke, kita lihat kesalahan komunikasi. Saya sering mengalami
dengan pimpinan, dengan rekan kerja, dengan konsumen. Perbedaan tujuan saya punya tujuan yang berbeda dengan rekan sekerja. Perbedaan persepsi. Nah, ini saya memiliki perbedaan persepsi dengan atau sering atau relatif sering terjadi perbedaan persepsi dengan teman atau dengan anggota organisasi. Bentar. Karena tadi perbedaan persepsi antara anggota dalam suatu organisasi. Perbedaan itu bisa dengan pimpinan, bisa juga dengan teman sekerja. Jadi perbedaan persepsi ini nanti ada dua. Ini bisa jadi dua. Saya menghadapi perbedaan persepsi dengan pimpinan. Saya pernah menghadapi perbedaan persepsi dengan teman sekerja. Nah, gitu. Kemudian suasana hati, saya bekerja berdasarkan suasana hati. Tuh, kok saya bekerja berdasarkan suasana hati? Jadi bukan ini, suasana hati sering mempengaruhi mood kerja, apa ya? Suasana hati. Nah, ini. Jadi suasana hati sering mempengaruhi saya dalam bekerja. Jadi dibalik ya. Nih. Kemudian ini untuk persepsi tadi ada 2 ya, Mbak. Jadi ini 5. Pertanyaannya ada 5 dan 6. Kemudian yang suasana hati pertanyaan 7. Ya, tolong dicatat ya Mbak Ibai. Jadi untuk yang persepsi itu adalah yang pertama sering terjadi perbedaan persepsi dengan pimpinan. Yang kedua, sering terjadi perbedaan persepsi dengan teman sekerja. Karena tadi dengan anggota kelompok, anggota organisasi kan bisa pimpinan, bisa teman sekerja. Kemudian lingkungan, kita lihat lagi lingkungan, indikatornya hubungan karyawan, tingkat kebisingan, peraturan kerja, keamanan. Saya selalu hubungan karyawan. Hubungan kerja. Jadi hubungan kerja saya dengan pimpinan harmonis, hubungan kerja dengan teman bekerja harmonis. Nah, nanti kan pilihannya kalau setuju berarti, kalau hubungannya harmonis ya setuju, kalau tidak ya tidak setuju. Nah, kemudian tingkat kebisingan. Saya merasa tidak dengan
Jadi kalau bisa kata-kata ini jangan diulang. Saya merasa tingkat kebisingan mengganggu konsentrasi saya dalam bekerja. Nah, saya merasa tingkat kebisingan mengganggu konsentrasi dalam bekerja. Susah berkomunikasi dengan yang lain. Nah, susah berkomunikasi itu kan berarti sama aja mengganggu kebisingan, Mbak. Mengganggu konsentrasi ya. Tadi komunikasi sudah ada di atas, ini jangan di lagi ya. Jadi ini enggak ada. 1 2 3. Tolong nanti dicek, disesuaikan dengan kuesionernya, dengan dengan bab 2 bab 3 ya. Peraturan kerja saya sudah puas atas peraturan yang diberikan manajemen. Peraturan itu bukan puas. Kita lihat bab 3 peraturan kerja, pengukur variabel lingkungan. Senang dan dalam bekerja dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Jadi berkaitan dengan peraturan adalah menerima dan tidak. Kalau menerima berarti dia siap bekerja dan dengan segala konsekuensi. Kalau tidak menerima kan tentunya tidak bekerja di situ ya. Atau kalau tidak ya berarti kalau terpaksa karena itu tadi, karena pilihan harus bekerja meskipun peraturan tidak sesuai, ya berarti nanti akan ada ketidakpuasan dalam bekerja ya, sering melanggar aturan ya, sering mangkir dan lain sebagainya. Jadi kalau kaitannya dengan peraturan adalah menerima peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian untuk keamanan, saya merasa puas akan keamanan. Kalau keamanan bukan puas ya, tapi aman itu ya, saya merasa aman atau tenang ya, jadi bukan puas. Karena puas nanti beda lagi. Saya merasa aman dalam kerja. Keamanan, saya merasa aman. Kemudian apalagi indikatornya keamanan, coba nanti dicari kalau masih ada. Saya menerima peraturan kerja ditetapkan. Saya merasa aman dalam bekerja. Kemudian semangat kerja, ini X3, antusiasme, keaktifan, inisiatif, loyalitas. Kemampuan untuk bekerja keras, antusias dalam bekerja, antusias. Saya mempunyai tingkat disiplin yang tinggi
dan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh pimpinan. Antusiasme itu apa definisinya? Ya, jadi dijabarkan dulu. Antusiasme berminat, bergairah, memiliki gairah atau semangat. Nah, antusias itu kaitannya dengan semangat. Ya, saya punya bukan disiplin. Disiplin itu berarti mengikuti aturan atau iya disiplin. Kalau antusias itu gairah, semangat ya. Jadi saya bersemangat atau saya bergairah. Gairah atau semangat yang bergelora. Nah, jadi saya bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan. Gitu. Saya bersemangat dalam bekerja. Antusias. Kemudian keaktifan. Saya mampu melakukan interaksi dan kerjasama yang baik dengan karyawan. Kalau interaksi itu nanti kaitannya bukan keaktifan ya. Keaktifan dalam bekerja. Kita lihat dulu. Akan bekerja keras itu berarti semangat. Keaktifan kegiatan dilakukan dan ternyata sangat ditentukan dengan adanya partisipasi semua unsur demi kelancaran kegiatan. Jadi berpartisipasi. Aktif itu berarti berpartisipasi. Saya selalu melakukan interaksi. Ya, saya aktif dalam bekerja. Inisiatif, saya menunaikan pekerjaan jauh lebih cepat. Oh, bukan. Inisiatif itu berarti dia, ini definisinya kok ya. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan lebih cepat dari waktu deadline, itu berarti kan tadi kaitannya dengan yang pertama. Kalau inisiatif itu berarti punya ide ya. Inisiatif ya. Prakarsa. Jadi inisiatif itu melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberitahu. Jadi saya inisiatif. Prakarsa. Inisiatif saya memiliki inisiatif atau prakarsa. Loyalitas, saya selalu hadir lebih awal.
kalau ada lebih awal ini bukan loyalitas ya, ini seperti disiplin ya. Kalau loyal itu berarti ya tidak ada keinginan untuk pindah ya. Jadi mengartikan mengembangkan pertanyaan dari ini harus dilihat arti katanya. Gitu kan, mutu sikap setia. Nah, saya mendukung atau saya setia, saya patuh. Nah, itu enggak. Jadi loyalitas itu saya patuh. Sebentar. Ya, saya patuh. Kemudian apa tadi? Saya mendukung. Bukan patuh. Nanti kalau patuh kaitannya dengan peraturan kerja. Jadi saya mendukung. Saya mendukung setiap kebijakan perusahaan. Oke, ini ya Mbak. Cek Mbak. Dicatat ya. Apa tadi? Lingkungan. Semangat kerja itu apa tadi? Semangat. Hubungan kerja, hubungan kerja dengan pimpinan harmonis, hubungan kerja dengan teman sekerja. Tingkat kebisingan, saya merasa tingkat kebisingan mengganggu. Saya merasa kebisingan mengganggu konsentrasi dalam bekerja. Saya menerima peraturan kerja yang ditetapkan. Saya patuh. Loyalitas, saya mendukung setiap kebijakan perusahaan. Oke. Nah itu Mbak Ibai ya. Jadi kita sudah perbaiki. Oke ya, sudah dicatat. Jadi kira-kira itu untuk pengembangan dari indikator yang sudah ditetapkan ya. Oke, nanti silakan diperbaiki, kemudian kalau sudah diperbaiki nanti dikirim ke Bu Titin lagi ya Mbak, kita cek lagi barangkali masih ada yang masih perlu kita kita perbaiki lagi atau kita lihat sebelum dibagikan ya kuesionernya. Oke Mbak Ibai, masih ada pertanyaan lagi? Oke, sudah paham. Sudah tidak ada yang ditanyakan Mbak Ibe. Kalau sudah paham, tolong untuk segera direvisi dan kirim kembali ke Bu Titin ya. Oke. Jadi yang sudah direvisi nanti yang sudah diperbaiki nanti minta tolong untuk dikirim ke email Bu Titin lagi, kita cek lagi. Oke.
Jika tidak ada pertanyaan, ya, ini di grup juga tidak ada yang konsultasi, ya, tidak ada yang konsultasi lagi. Nah, alhamdulillah kayaknya semuanya hampir sudah membagikan kuesioner. Kita tunggu untuk untuk bab 45-nya, ya, segera aja, ya. Oke, terima kasih Mbak Ibai. Untuk bimbingan pada malam hari ini saya akhiri. Oke, tidak ada pertanyaan, ya, dan tidak ada yang akan bimbingan lagi, maka untuk bimbingan skripsi online pada malam hari ini saya akhiri. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Semoga yang lain, ya, sudah proses pembahasan, ya, atau analisa data, dan juga untuk yang bab 5 di akhir atau dan di kesimpulan dan saran. Oke, terima kasih Mbak Ibai untuk kuliah bimbingan skripsi online kita pada malam hari ini. Oke, selamat malam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.